Oke, mari kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama mengenai tabrakan atau energi dari asteroid yang menabrak bumi. Di pemberitaan lagi rame, peluang 2,3% asteroid akan menabrak bumi di tahun 2032, tepatnya di bulan Desember. Bukan berarti kiamat, tentu kita nggak tahu ya, tapi cuman tentu harus dilihat energi ledakannya berapa dan dia jatuh di mana. Kalau jatuh di laut dampaknya apa, kalau jatuh di pulau, daratan, kota tentu ledakan ya seperti bom. Nah, posisi jatuh masih belum ada posisi yang akurat diprediksi 2032, tapi peluangnya di bulan Desember 2032. Nah, kalau soal ini ukurannya setengah dari yang diprediksi ya, 18 meter. Kalau yang diprediksi sekitaran 36 meteran. Tentu kalau kita ditanya tentang energi, ini yang dimaksud itu adalah energi kinetik ya. Energi kinetik dari sebuah asteroid. Mari kita tulis, diketahui radiusnya yang mana kita simbolkan dengan R saja ya, adalah 18 meter. Dengan kerapatan asteroid, ini massa jenis atau kerapatan, simbolnya adalah rho, 3.300 kilogram per meter kubik. Dengan kecepatan asteroid, apa singkat, V adalah 20 km per detik. Ditanya energi ya, namun energinya di sini ada banyak jenis satuan. Ada ERG, ada Joule, ada megaton. Megaton ini berarti mengacu ke ledakan atom ya. Mari kita analisis sebelum mulai menjawab. Soal seperti ini kadang gampang karena satuannya sudah beda-beda ya, tapi mari kita lihat dulu. Untuk mendapatkan energi, tentu kita harus menghitung EK, energi kinetik ya, setengah M V kuadrat. Setengah massa dikali kecepatan. Nah, massanya tidak diketahui sama seperti sebelumnya, berarti massa adalah rho, massa jenis dikalikan volume. Kita tulis langsung lengkap ya, biar tidak tertukar dengan V kecil kecepatan. Volume juga tidak diketahui. Karena volume tidak diketahui, berarti kita hitung dulu bentuk asteroid ini volumenya berapa. Karena tidak diberitahu ini volume bentuknya apa, berarti kita asumsinya adalah bola ya. Jadi kalau tidak dikasih tahu, kalau sebelumnya dikasih tahu bentuknya itu adalah silinder. Kalau bola berarti volume itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Akhirnya kan udah tahu ya, 4/3 pi R pangkat 3. Jadi bisa dihitung volume, kemudian masukkan untuk mencari massa, kemudian kalian masukkan untuk mencari energi kinetik. Nah, sekarang kalau dalam satuan SI, maka kalian hitung-hitungannya itu dalam Joule. Karena di sini semua udah di angka satuan biasa ya, SI meter, kilogram, kilometer, bisa diubah ke meter per detik. Ini meter per detik. Maka nanti lebih baik Joule dulu yang kalian dapatkan.
Nah, kalau Joule berarti ada dua pilihan ya, kemungkinan B atau C. Perhatikan bedanya adalah di pangkatnya. Kalau 10 pangkat 16 banding 10 pangkat 10 berarti jauh bedanya adalah 6 digit. Kalau 6 digit itu 1 juta ya. Jadi jawaban B itu 1 juta lebih besar dibandingkan jawaban C. Karena 6 digit atau 10 pangkat 6. Nah, perhatikan pangkatnya. Nah, seperti biasa ini hitung-hitungan mudah saja, tapi jangan keliru dari sisi satuan. Silahkan dikerjakan sendiri untuk PR yang nomor 1 ini. Bapak belum lihat pekerjaan kalian yang lain, tapi kalau dilihat cara kan harusnya benar saja, hanya hitung-hitungan mungkin yang bisa jadi salah. Baik, ini soal tentang asteroid. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah sebuah bintang A dan B. Ini soal-soal yang kita belum membahas karena tidak masuk dalam kelompok yang kita lihat kemarin. Di tahun 2022 Bapak ambilkan bintang A dan B, maaf terpotong karena di halaman ya. Bintang A dan B adalah sebuah sistem bintang ganda. Jika bintang A lebih masif daripada B, maka jarak bintang A dari pusat massa relatif terhadap jarak B adalah, nah, sistem bintang ganda ini sistem bintang yang cukup unik ya. Matahari kita itu bukan sistem bintang ganda. Nah, coba Bapak carikan gambarnya kira-kira yang mewakili sistem bintang. Oh, bahasa Inggrisnya binary star atau binary star system. Kalau digambar bisa binary star system yang kemarin kita pernah buka barangkali ya, mungkin kalian masih ingat atau ini mungkin. Bapak kopikan kira-kira bentuknya. Nah, seperti ini. Dua bintang saling memutari satu sama lain. Biasanya dia punya binary nah, ini ya. Di bawah ini lintasannya. Ini adalah orbit dari sistem bintang ganda. Jadi bintangnya saling memutari. Memutari apa? Memutari pusat massa. Pusat massa di gambar ini dalam tanda silang ya, dengan tanda silang merah. Masing-masing punya fokus untuk orbitnya. Orbit bintang A dengan massa yang lebih besar, lintasannya elips yang lebih kecil ya. Orbit B dengan massa yang lebih kecil, lintasannya membentuk elips dengan
radius yang lebih besar. Nah, di antara keduanya ada radius yang menghubungkan mereka dengan pusat massanya. Nah, mari kita lihat kembali bintang A dan B, anggaplah ini bintang A dan B ya, merah dan biru, adalah suatu sistem bintang ganda jika bintang A sama ya, seperti gambar, lebih masif daripada bintang B yang warna merah ini, maka jarak bintang A dari pusat massa relatif terhadap jarak B. Nah, ini pusat massanya ya. Tentu lebih dekat ya dibandingkan bintang B yang lebih kecil massanya. Maka jawabannya lebih dekat bintang A. Bintang A lebih dekat itu ada 3 pilihan jawaban. Kalau tidak B, D, atau E. Kalau tidak B, D, atau E. Nah, mari kita lihat di antara B, D, atau E ini apa. Ada istilah pusat massa. Pusat massa itu seperti yang digambar ini ya, pusat massa silang, center of mass. Kadang disebut Berry center. Kita kasih tanda Berry center. Berry centernya, Berry center ini. Titik di mana itu adalah untuk dua massa yang berkumpul, pusat massanya terkonsentrasi di titik tersebut. Jadi kalau dilihat dari jauh, seakan-akan ada satu objek di sini yang mewakili massa keduanya ini ya, kalau dilihat dari jauh. Tapi kalau kita menganalisis secara lebih dekat, maka kita lihat ternyata ada dua pusat massa. Nah, tentu posisi pusat massa ini ditentukan perbandingan massanya ya. Yang kuncinya adalah kalau massanya lebih besar, pasti dia lebih dekat dengan pusat massa ini ya, jaraknya. Nah, jika kita tuliskan di sini diketahui di samping ya, diketahui massa dari bintang A adalah MA dan massa dari bintang B adalah MB. Kemudian jarak total di antara kedua bintang ini ya, jarak totalnya adalah D, maka jarak masing-masing dari pusat massa itu memenuhi hubungan ini. Rumusnya sebentar Bapak geser barangkali gambarnya supaya ada space lagi. Oh. Nah, kayak gini. MA adalah massa bintang A, MB massa bintang B, kemudian D adalah jarak pisah keduanya, kemudian posisinya terhadap titik massa RA, posisinya terhadap titik massa adalah RB. Sehingga kita tahu RA ini RA, sementara si panjang yang ini adalah RB. RA plus RB sama dengan D. Ini rumusnya yang pertama. Yang kedua, kita punya rumus yang menggunakan kesamaan lengan gaya ya. Lengan gayanya itu adalah MA dikali RA, ini bawah, kiri bawah ya. MA dikali RA sama dengan MB dikali LB. Nah, ini lengannya. Nah, mirip dengan momen inersia untuk
objek yang berbentuk titik ya. Jadi kita mendekati objek bentuk lingkaran ini sama aja ya dengan bentuk titik. Jadi lengan kiri sama dengan lengan kanan, momen inersia kiri dengan momen inersia kanan. Nah, yang diketahui dari informasi di soal ini adalah bahwa MA 5 kali lebih masif. Berarti kita tuliskan MA 5 kali dari MB. MA lebih masif daripada MB. Nah, tentu kita ingin mencari bagaimana perbandingan pusat massa ya dari bintang A terhadap bintang B atau kebalikannya sama aja. Berarti kita dengan kata lain ingin mencari hubungan ditanya RA dibandingkan RB atau RA dibagi RB, ini hasilnya berapa. Nah, mari kita mulai masukkan ya. Dari pusat massa persamaan lengan tadi kalian bisa masukkan massanya ya. Sini kita kasih ke kanan. Bahwa jawab di sini aja jawab. Kalian bisa masukkan pusat massa di sini MA 5 kali MB. A 5 kali MB. Berarti langsung ya, kalian ketemu nanti langsung jawabannya. Masukkan ini ke sini ya, MA, RA, MB, RB. Jadi kalian tulis 5 MB, RA, MB, RB. MB-nya bisa dicoret sehingga RA per RB adalah 1/5. Atau dengan kata lain, RB, RA lebih dekat. Kita tulis gini aja, 5 kali RA sama dengan RB. Berarti ini RA lebih dekat 5 kali dibanding RB ya. Nah, di pilihan jawabannya 5 kali lebih dekat bintang A, ini berarti pusat massa 5 kali lebih dekat. Berarti jawabannya E ya. Ini langsung saja berarti kalian kalau ketemu soal yang serupa, kalau 5 kali lebih masif bisa langsung bilang 5 kali lebih dekat begitu ya, tidak perlu ada hitung-hitungan. Kalau 10 kali lebih masif berarti 10 kali lebih dekat, langsung saja. Jadi cepat untuk mendapatkan ininya jawabannya. Nah, mari kita lanjut dengan soal berikutnya. Ini tidak hitungan, jadi bukan PR ya. Kita langsung saja. Soal berikutnya adalah soal nomor 5 di tahun 2022. Bapak kopikan. Nah, ini. Jika diandaikan kerapatan massa bulan sama dengan kerapatan massa bumi dan diketahui diameter bulan besarnya 27% dari diameter bumi, maka massa bulan adalah
Ini row-nya sama padahal tidak ya. Bulan kerapatan masanya lebih kecil daripada bumi. Diameter bulan besarnya 27% dari diameter bumi. Berarti ini disuruh kita untuk melakukan perbandingan saja ya, cara menghitungnya. Nah, untuk perbandingan seperti ini, kita tentu sama-sama menggunakan bentuk bola, karena tidak disebutkan ya, walaupun sebenarnya agak lonjong sedikit bentuknya. Kalau kerapatan dengan diameter diketahui, masanya sama dengan kerapatan, berarti kita tuliskan diketahui row bulan sama dengan row bumi. Kemudian diameter bulan, D bulan lengkap ya, 27% D bumi. Ditanya masa bulan. Ini tuh kalau kalian hafal-hafalan saja, kalian ingat-ingat ya masa bulan tuh berapa. Coba Bapak cari masa bulan 7,34 kali 10 pangkat 22 kilogram. Ini hafalan kalian bisa langsung jawab ya. Yaitu diketahui masa bulan dari data ya, karena ini konstanta sebenarnya, 7,3477 kali 10 pangkat 22. Berarti jawabannya harusnya B ya, 0,734 kali 10 pangkat 23. Ini kayak pertanyaan bonus. Kalau kalian ingat beberapa konstanta masa bulan misalnya, maka kalian bisa menghitung. Kan? Tapi bisa jadi angka yang dimasukkan di dalam soal bukan angka yang akurat seperti halnya data eksperimen ya. Maka bisa jadi jawabannya beda karena mereka sengaja memasukkan misalnya 27%. Maka dari itu mari kita lihat kalau D bulannya 27% D bumi. Nah, untuk menghitung row kita gunakan massa dibagi volume, di mana massa M bagi volume 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga kalau kita ubah ke satuan D berarti setengah D pangkat 3 ya. M dibagi 4/3 P setengah D pangkat 3. Sehingga setengah dipangkatkan 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ada 4 di luar dengan 8 di bawah, kita coret ya. 4 coret 1, 8 coret jadi 2. 2 kali 3 berarti 1/6 ya. Pi per 6 D pangkat 3 dengan massa, ini adalah row. Sehingga kalau kita ingin tahu, barangkali kita bisa masukkan masa ininya ya. Oh, masa ininya tidak diketahui, masa apa namanya? Salah satunya. Kita misalkan saja dengan simbol ya. Masa bulan 27
Massa bumi. Oh, massa bumi nggak diberitahu di sini ya. Barangkali massa bumi dari konstanta ya. Harusnya sih kalian dapat mencari di daftar konstanta, karena daftar konstantanya kadang langsung diberitahu di soal, tapi ada tahun di mana dia tidak diberitahu di setiap soal, tapi kalian melihat ke tabel yang diberikan. Kita tentu tidak bisa menjawab soal ini tanpa melihat konstanta dari massa bumi ya. Massa buminya sendiri, kalau kita tuliskan di samping kanan, massa bumi sebesar 5,97 kali 10 pangkat 24. 5,97 kali 10 pangkat 24 satuannya kilogram. Ini adalah massa bumi. Kalau kalian hafalkan barangkali langsung bisa cepat ya kalau ada soal-soal yang terkait dengan massa bumi dan massa bulan. Karena ini adalah konstanta. Nah, mari kita bandingkan sekarang rho bumi misal dibandingkan dengan rho bulan. Berarti perbandingannya adalah massa bumi dibagi P per 6 ini ya. Nanti bisa dicoret D bumi pangkat 3 per massa bulan dibagi P per 6 dikali D bulan pangkat 3. Kita coret P per 6-nya dan kita balik ininya ya. Karena di bawah ada pecahan, di atas ada pecahan. Jadi massa bumi dikalikan D pangkat 3 untuk bulan, ini sama dengan massa bulan dengan D pangkat 3 bumi. Nilainya berapa? Seperti yang di soal, karena massa jenisnya dianggap sama ya, kerapatannya sama, berarti sama dengan 1. Nah, ini barangkali yang membedakan dari data eksperimen ya. Kalau data eksperimen kan kerapatannya ada perbedaan nilai, walaupun tidak besar banget gitu ya. Nah, dari sini tentu kita harus tahu salah satu massa dari besaran ini. Karena yang ditanya bulan, kalian cari nanti di tabel konstanta yang diberikan di lembar soal, massa buminya berapa. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kalian hafal dengan konstanta ini 5,97 kali 10 pangkat 24, hafalkan saja, nanti biar bisa masuk, bisa dapat jawaban dengan cepat. Nah, D bulan diketahui 27% dari D bumi. Berarti kalian ubah ke bilangan biasa ya, 27% itu 27 bagi 100, berarti 0,27 kali D bumi. Berarti masukkan saja di persamaan ini, Bapak pindah ke sebelah ya, massa bulan, karena ini yang dicari ya, adalah 0,27 kali D bumi. Jangan lupa pangkat 3. D bulan adalah 0,27 kali D bumi, sehingga D bumi di bawah D bumi pangkat 3. Nah, ini kan bisa dicoret ya, D buminya dikali dengan M bumi. Pindah ke sebelah supaya enak dilihat, M bulan sama dengan 0,27 kali pangkat 3 kali M bumi.
Nah, ini juga bisa jadi rumus yang kalian hafalkan supaya cepat bisa menjawab ya. Kenapa? Karena seketika ada yang bilang, oh massa jenisnya sama, dua objek, perbedaannya cuma di persentase ukurannya, diameternya 0,27 atau 27% berbeda, maka kalian langsung pangkatkan 3, langsung kalikan massa bumi, nanti ketemu massa bulan. Atau massa objek yang lain kalau soalnya berubah ya. Dengan catatan massa jenisnya sama. Jadi persamaan ini berlaku jika massa jenis sama. Ini satu. Yang kedua, syaratnya bentuk sama-sama bola. Nah, maka kalian bisa gunakan rumus yang seperti ini. Silakan dihitung. Ini jadi PR yang kedua ya. PR yang pertama yang di atas tadi. Oke. PR yang kedua, satuannya di sini kilogram. Maaf. PR yang kedua. Nah, saran Bapak adalah kalian latihan soal tiap hari. Jadi meskipun besok kita tidak ada pelatihan, tetap aja kalian kerjakan soal ya. Kenapa? Supaya itu ya sama kayak orang olahraga ya. Kalau kalian olahraga tiap hari, kalian makin terlatih tubuhnya. Ini sama, nanti cara berpikir kalian makin terlatih. Dan ada banyak contoh di internet ataupun dari apa namanya dari soal-soal ya. Ini hanya salah satunya yang Bapak berikan. Di sini memang terlihat mudah dan memang mudah kalau kita bisa langsung dapat ini ya nilainya. Dan tapi ada beberapa informasi yang mungkin bisa kalian pakai untuk mengerjakan soal sebenarnya nanti yang pada saat lomba. Pertama, Bapak sarankan kalian hafalkan konstanta massa ini, kemudian ingat-ingat kalau massa jenis sama dan tentu bentuknya asumsinya bola, maka kalian bisa langsung hitung dari angka ini ya, berapa persen dia lebih besar atau lebih kecil, maka langsung masukkan saja. Jadi ketemu dengan cepat, karena kalian perlu waktu untuk mengerjakan soal lain yang lebih sulit mungkin gitu ya. Oke, soal selanjutnya ini soal 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada lebih dari satu jawaban yang benar. Mari kita lihat soalnya, soal nomor 6 tahun 2022. Coba dianalisa, dibaca, sementara Bapak bikin minum dulu sama ke belakang sekalian ya. Seret tenggorokan. Akan dibaca, dipahami sebentar.
Baik, bagaimana ini hukum Newton tentang gravitasi untuk tata surya? Kalau kalian lihat ini yang dipakai ada prinsip apa atau hukum apa saja di sini. Pertama, tentu hukum gravitasi Newton ya. Yang kedua, dari hukum gravitasi Newton kita bisa menurunkan hukum Kepler 3 ya. Hukum Kepler 3. Kemudian di sini ada 5 pernyataan. Nanti kita bahas satu persatu. Periode revolusi planet sebanding dengan hasil bagi massa dengan kuadrat jarak rata dari matahari. Tentu tidak ya, karena bukan hasil bagi massa, tapi dia adalah bukan kuadrat jarak rata juga, tapi dia pangkat 3. Jadi seperti yang kita tahu di hukum Kepler itu bahwa T kuadrat itu adalah sebanding dengan A pangkat 3. A ini adalah rata jarak dari matahari ya. Jadi bukan kuadrat jarak, tetapi pangkat 3. Lebih spesifiknya T pangkat 2. Ini kalau kita tidak menggunakan ini kesebandingan ya. Sebanding. Kalau kita tuliskan sama dengan, berarti kita harus menuliskan semua konstanta yang dipakai di sini ya. Itu 4pi kuadrat per G massa dari pusat mataharinya dikalikan A pangkat 3. Kali seperti ini ya. Jadi dia bergantung pada massa dari bintangnya. Kalau itu planet. Itu yang dibahas di sini planet ya. Dan massa bintangnya adalah massa matahari. Nah, pernyataan yang nomor 2 ini kebalikan dari yang pertama ya. Yang pertama bagi massa dengan kuadrat jarak. Ini harusnya pangkat 3 bukan kuadrat, dan ini bukan massa dari matahari karena per ya, 1 per. Kalau yang pernyataan nomor 2, periode revolusi tidak terlalu bergantung pada masanya. Nah, ini memang benar ya. Kenapa dia bilang tidak terlalu bergantung? Karena sebenarnya ketika ada 2 benda yang berinteraksi melalui gravitasi, misal ini matahari, ini bumi, ini sebenarnya ada pusat massa bersama di antara kedua ini ya, seperti yang binary star tadi, sebenarnya kayak gini misalnya. Jadi ada pusat massa bersama, tapi karena massa matahari itu jauh lebih besar nih dari massa bumi atau planet lain, maka ini hampir tidak kentara, sehingga disebutkan di nomor 2 periode revolusi planet tidak terlalu bergantung pada masanya, sehingga sesuai dengan persamaan yang kita didapat, dia tidak bergantung pada massa dari planet tersebut. Yang dimaksud nomor 2 ini adalah massa dari planetnya. Massanya di sini perhatikan
ininya untuk planetnya. Dengan kata lain adalah M kecil. Nah, kalau yang M kecil berarti tidak terlalu berpengaruh ya, karena nilainya jauh lebih besar ini, M jauh lebih besar daripada M kecil. Sehingga benar, tidak terlalu. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Seluruh planet dia harus berevolusi sekitar matahari dengan arah berlawanan. Ini untuk tata surya kita memang seperti itu ya. Kita menyebutnya prograde mungkin ya. Berlawanan di diri ini kita sebut dengan istilah prograde. Dan memang rata-rata seperti ini ya, mengelilingi dengan berlawanan arah gerak jarum jam. Seluruh objek dalam tata surya mempengaruhi satu sama lain, benar. Karena gaya gravitasi itu bekerja pada objek yang punya massa atau lebih tepatnya pada pasangan objek yang punya massa. Nah, di tata surya kita pasangannya apa saja? Matahari, bumi, matahari, bulan, matahari, planet ya, Merkurius misal. Tapi juga ada interaksi antara Merkurius dengan bumi dan juga Merkurius dengan bulan. Jadi semuanya saling berinteraksi satu sama lain. Namun ada yang lebih dominan, ada yang tidak terlalu besar nilainya. Nah, tentu saja matahari dengan bumi lebih dominan dibandingkan Merkurius dengan bulan atau Merkurius dengan bumi. Ini ya, perbandingan keduanya. Ini jauh lebih dominan dibandingkan nih nilainya kecil walaupun ada. Tapi kalau ditanya mempengaruhi, tentu saja mereka mempengaruhi satu sama lain. Nah, walaupun kecil efeknya. Yang nomor 5, titik pusat massa tata surya berada di planet terbesar. Tentu ini bicara tata surya keseluruhan ya. Misalnya matahari, kemudian ada Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian ada bumi, kemudian ada Mars di sini, dan seterusnya ya. Semuanya mengelilingi matahari. Nah, ditanya pusat massa totalnya di mana? Sederhananya kalian langsung bisa membayangkan di antara objek di tata surya kita, matahari, planet, bulan, itu yang paling besar masanya siapa? Tentu yang paling besar masanya si matahari ya, bintang paling dekat dengan bumi. Berapa jauh besarnya? Jadi di tata surya hampir 99% itu massa dari matahari. Jadi 1% saja massa dari planet, kumpulan planet ya, objek lainnya, sabuk, asteroid, bulan, dan seterusnya di tata surya kita itu hanya 1%. Sebagian besar massa paling besar hampir semuanya di matahari. Nah, kalau yang paling banyak masanya di matahari tentu tidak mungkin yang nomor 5, titik pusat massa berada di pusat planet terbesar. Karena planet terbesar kita adalah planet Jupiter. Planet terbesar ya. Tapi meskipun demikian, persentase massanya jauh lebih kecil. Hanya 0,1% mungkin dari massa planet lainnya. Ini 1% ya, 0,1% mungkin Jupiter ini. Nah, karena itu tidak mungkin pernyataan nomor 5 ini benar, sehingga kita coret. Sehingga jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 4. Saya kira begitu ya. Ini bukan PR karena hanya pernyataan biasa, tapi tentu banyak fakta tadi yang harus kalian ingat-ingat karena ada kemungkinan fakta itu dipakai di soal yang baru di tahun 2025 ini. Mari kita lihat soal selanjutnya adalah
Oh ini sama ya, garis hubung bumi dengan bulan. Ini bakal copy paste kan. Pada suatu titik sepanjang garis hubung bumi dengan bulan pada suatu titik sepanjang garis hubung bumi dan bulan, gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah objek oleh bumi dan bulan besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini sama aja kayak mencari titik setimbangnya ya. Tentu kalau kita pikir titik setimbangnya, ini kalau kita gambar ya, bumi yang mana masanya jauh lebih besar tadi sekitar 20. Oh, yang tadi rho-nya sama ya, tapi ukurannya jauh lebih besar bumi, tentu masanya berbeda dengan bulan. Yang ditanya adalah titik X, di mana sepanjang garis hubung bumi bulan, kita gambar misalnya ini garisnya ya, gaya gravitasi yang bekerja sama tapi arahnya berlawanan. Tentu kita akan membayangkan titik X itu bukan berada di dekat bumi, tapi ada di dekat bulan. Kenapa? Karena massa bulan kan lebih kecil daripada massa bumi. Sehingga supaya besarnya sama gaya gravitasinya, maka dia titik tersebut harus berada di dekat bulan. Ini adalah posisi X yang ditanyakan. Nah, ada ABCDE, ini mirip kayak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi coba kita lihat satu persatu, yang mana harusnya hanya satu jawaban saja yang benar. Titik X ini di mana gaya gravitasi bumi dan bulan itu sama. Misal kita taruh satelit ya di titik tersebut. Titik ini spesial. Jadi namanya sendiri ada khusus. Ini adalah salah satu dari yang kita sebut sebagai titik Lagrange. Lagrange itu nama orangnya, Lagrange. Lagrange. Ini adalah salah satu titik Lagrange yang mana kita sebut sebagai L1. Jadi titik Lagrange L1. Jika objek kecil di titik X dalam keadaan diam, maka akan berada di sana selamanya. Tentu ini juga tidak tepat ya. Memang dia titik kesetimbangan, gayanya sama. Namun ada gangguan lain yang bisa mengubahnya keluar dari titik L1. Misalnya ada angin badai matahari, tekanan radiasi matahari, karena titik ini sangat presisi ya, jadi berubah sedikit saja, maka dia akan keluar dari L1. Kalau keluar dari L1, maka dia tidak akan diam selamanya di situ. Yang dimaksud diam ini, diam terhadap bumi dan bulan ya, karena bumi dan bulan saling bergerak, anggaplah mereka dalam kerangka astronomi saling mengitari satu sama lain, karena relatif ya, bulan mengelilingi bumi, tapi dari bulan kelihatan bumi mengelilingi matahari, yang mana mereka punya satu pusat massa bersama. Titik X ini, L1 ini, kalau ada pesawat luang angkasa atau satelit ditempatkan di situ, maka memang dia akan diam terhadap bumi dan bulan, tapi sangat fragile. Fragile itu bahasa Indonesianya sangat mudah untuk
berubah ya, keluar dari titik L1 sehingga nanti akan tidak diam lagi. Jadi jawaban A ini tidak bisa dibilang benar ya. Mari kita lihat B. X adalah satu-satunya titik bagi penerbangan bebas antara bumi dan bulan di mana seorang astronot tidak memiliki berat. Tidak memiliki berat ini bukan hanya karena gaya gravitasi di antara keduanya sama ya, tapi seorang astronot ketika sudah keluar dari pengaruh gravitasi bumi, yaitu keluar atmosfer, maka dia sudah merasakan semacam tidak ada bobot yang tidak memiliki berat. Massa tetap ada, tapi berat yang hilang. Karena massa kan M ya, kalau berat itu adalah ini ya, berat Bapak kasih panah di jawaban W M dikali G. Nah, percepatan gravitasi itu tidak konstan. Perlu diingat ya, ini tuh tidak konstan. Nilai 9,8 ini pendekatan rata-rata di permukaan bumi. Namun untuk sebuah planet dengan atmosfer, ini atmosfernya ya, atmosfer, ketika udah keluar dari atmosfer maka G-nya udah mendekati 0, sehingga W-nya dengan demikian W-nya juga mendekati, kita tulis panah saja, W mendekati 0. Sehingga titik L1 bukan satu-satunya di mana beratnya tidak ada ya. Jadi yang B ini juga salah. Nah, sekarang yang C. Objek kecil yang diletakkan pada X itu awalnya akan bergerak menjauhi X dengan kecepatan relatif terhadap sistem koordinat inersia. Nah, titik X ini kan titik L1, dia tidak stabil. Tentu ketika objek diletakkan, sedikit aja perubahan rotasi bendanya dan seterusnya, maka dia akan menjauh X, menjauh dari titik L1. Sehingga dari sini kita sudah bisa menduga jawaban C ini benar ya, sebelum kita memeriksa yang lainnya. Nah, sekarang apa sih sistem koordinat inersia? Sistem koordinat inersia ini kan ada istilah di pembahasan itu, ada sistem koordinat. Jadi walaupun kalian belum tahu apa yang dimaksud ini, kalian sudah bisa menduga C benar ya, karena L1 ini mudah sekali terganggu sehingga dia bisa menjauh dari L1. Jadi jawabannya C. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan sistem koordinat itu ada yang inersia, ada yang non-inersia. Apa bedanya? Bedanya adalah kecepatan sistem tersebut terhadap pusat massa, apakah kecepatannya konstan, maka dia disebut inersia, ataukah kecepatannya berubah-ubah, maka dia disebut non-inersia. Sistem koordinat sendiri kalian bisa anggap itu adalah sistem titik acuan ya, kerangka acuan. Sistem koordinat kerangka acuan. Nah, kerangka acuannya di sini adalah bisa jadi titik pusat massanya ya. Jadi bagaimana geraknya terhadap pusat massa. Tentu jawaban kita dengan kecepatan relatif terhadap sistem koordinat inersia ini umum ya. Jadi orang akan selalu bilang, oh kecepatannya relatif terhadap apa? Dan di soal ini kebetulan sistem koordinat inersia. Tapi yang penting adalah dia bergerak
menjauhi. Jadi informasi yang relevan di soal ini dia bergerak menjauhi. Kenapa? Karena L1 titik Lagrange kita bisa sebut titik yang memang setimbang tapi tidak stabil. Ada dua jenis titik setimbang. Mungkin perlu barangkali nanti ada soal yang berubah ya. Ada titik setimbang yang stabil, ada titik setimbang yang tidak stabil. L1 adalah titik setimbang yang tidak stabil. Ini hapus di sini supaya pilihan ke kanan ya. Kalian bisa menganalogikan dengan mudah apa yang dimaksud titik setimbang tapi dia tidak stabil. Anggap saja ada gundukan begitu ya. Kemudian ini ada kelereng di atas gundukan ini. Maka supaya sama, maka bisa jadi titik setimbang yang tidak stabil itu ada di sini. Biasanya namanya gundukan ada bukit, ada lembah ya. Berarti ada kemungkinan juga kelerengnya, ini kelereng anggaplah atau bola ya, kelereng. Maka ada kemungkinan kelerengnya jatuh, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya, jatuh dia. Nah ini yang dimaksud dengan titik setimbang tapi dia tidak stabil. Nah bagaimana titik setimbang yang stabil? Yang ini titik setimbang yang stabil. Jadi dia bisa jatuh ke kanan, dia bisa jatuh ke kiri. Kalau ke kanan kemungkinan dia bergerak kiri kanan kan sedikit ya, karena ini naik. Maka daerah ini disebut ini adalah titik setimbang yang stabil. Nah, sehingga kalau tadi planet dibilang ada di L1 di daerah sini, maka dia bisa aja sedikit aja perubahan kayak kelereng ini ya, sedikit aja angin kiri kanan, mungkin dia jatuh nanti. Itulah titik setimbang yang tidak stabil. Nah, jadi soal ini memang jawabannya C. Coba kalau kita lihat jawaban D, sebuah wahana antariksa titik X akan pecah melalui gaya pasang surut. Tentu tidak ya. Kalian memang melihat ini di titik X ini ditarik ke kanan ke kiri, tapi ini bukan berarti akan terpecah jadi dua pesawat atau tubuh orang di situ ya. Tapi dia langsung mengcancel gaya gravitasinya sehingga jadi nol. Jadi yang D ini tidak tepat. Yang E, semua materi antar planet cenderung akan menjauhi titik tersebut. Jadi tidak ada ya cenderung menjauhi, lebih banyak dipengaruhi faktor lain yang lebih dominan besarnya. Misal gaya gravitasi dari bulan dan planet, misal pula ada radiasi, tekanan radiasi dari angin badai matahari, medan magnet juga berpengaruh. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi. Tentu jawaban E tidak tepat. Nah ini kira-kira jawabannya C. Memang sekilas terlihat soal biasa ya tanpa hitungan, tapi ada banyak informasi yang bisa kalian pahami yang mungkin muncul di soal tahun ini. Mungkin mereka ubah dikit-dikit. Ingat-ingat saja informasi ini, browsing lagi di internet maksud dari istilah-istilah itu ya. Sekarang kita pilih soal, ini juga ada soal refraksi atmosfer. Ini kayaknya kelewat kemarin karena di tahun berbeda. Pembiasan di atmosfer. Pembiasan di atmosfer
refraksi atmosfer akan menyebabkan ketinggian semu dari sebuah bintang akan lebih rendah dari ketinggian sejatinya. Atau sebentar, pilihan jawaban lain. Ya, pilihan jawaban lain B, C, D, E. Posisi semu bergeser ke kiri atau ke kanan dari posisi sejatinya. Ini apa namanya? Tentu bisa kita analisa ya. Ketika kalian membahas refraksi atmosfer, ini sama aja dengan kita bilang ini ada pembiasan. Nah, masih ingat ketika ada dua medium yang beda indeks biasnya, kita pakai garis bantu. Ini adalah kita sebut garis normal. Garis normal. Maka ketika ada cahaya datang, dia akan dibiaskan seperti ini. Cahaya datang, arah penjalanan dari cahayanya, maka dia dibiaskan seperti ini. Nah, ini sama aja ketika kita bicara mengenai batas antara dua medium, N1, N2, diaplikasikan ke bumi, maka yang dimaksud adalah batas antara atmosfer bumi dengan ruang angkasa yang hampa udara. Hampa udara walaupun sangat-sangat kecil masih ada molekul-molekul ya, tapi ini hampa udara. Nah, di sini ada batas medium di mana cahaya bintang bisa jadi datang dan masuk ke atmosfer yang lebih padat ya. Sama aja ini misal udara, ini air, maka N2 ini lebih padat ya air. Kalau di sini udara, di sini hampa udara, ruang kosong, sehingga lebih padat ya. Sehingga persis sama seperti gambar pembiasan yang biasa kita pelajari di fisika biasa ya. Sehingga dengan demikian kalau dibilang posisi semunya bintang, posisi sebenar. Jadi apa yang dimaksud posisi semu ya? Barangkali Bapak perbesar ini ketika orang itu melihat dari permukaan bumi, dia melihat di sini ya. Dia akan melihat seakan-akan bintang tersebut posisinya Bapak kasih warna merah ada di sini. Padahal ini efek pembiasan antara batas medium udara dengan ruang hampa. Sebenarnya bintangnya sendiri posisinya ada di, Bapak kasih putus-putus, bintang posisinya ada di sini. Sehingga kita sebut yang ini adalah posisi semuanya, sementara yang posisi sebenarnya adalah posisi sejati, istilahnya di sini ya. Ini posisi sejatinya, posisi sejati itu adalah yang ini. Nah, apakah kita akan melihat dia bergeser ke kiri atau ke kanan? Tentu saja tidak ya, karena bagaimana ya, mata kita tuh tidak akan melihat dia geser kiri atau kanan, karena ini adalah terhadap garis normal ya. Dia bukan kiri kanan garis normal, tapi dia menjauh atau mendekati sebuah garis normal. Jadi kalau kalian ketemu kiri kanan, ini udah pasti bukan jawaban yang benar ya, salah BC ini gitu. Kemudian ada dua pilihan. Kalau yang E juga salah ya, tidak ada perubahan. Karena seperti yang kita bicarakan tadi, atmosfer itu udara,
ada zatnya lebih padat dibandingkan hampa. Jadi pastinya ada perubahan walaupun nilainya cukup kecil. Sehingga cuma ada dua pilihan. Ketinggian semu dari sebuah bintang akan lebih tinggi daripada ketinggian sejatinya atau lebih rendah daripada ketinggian sejatinya. Jawabannya bisa kita analogikan dari gambar ini ya. Gambar ini itu kalau Bapak gambar dengan skala yang benar, sebentar. Skala yang benar itu maksudnya panjang dari garis ini tuh nggak boleh beda ya. Ini Bapak perbaiki gambarnya. Kita geser, nah ini kira-kira. Panjang garis putus-putusnya dari titik perbatasan mediumnya sama. Nah, dari sini kalau kita perhatikan gambar ini, oh maaf Bapak hapus supaya lebih jelas. Kalau kita perhatikan dari gambar ini bintang, ini posisi semu, ini posisi sejati. Maka kita lihat bahwa kita ukur dari ketinggian ya, anggaplah dari permukaan atmosfer bumi, tapi sama aja juga, dan itu harus tegak lurus dari sini ya. Nah, misal ini permukaan bumi atau pusat bumi, ini ketinggian yang sejati H1, ini ketinggian yang semu. Nah, diukur dari atmosfer bumi saja kalian bisa lihat ya H2, bahwa H2 lebih besar daripada H1, sehingga posisi semu ini bagaimana mengukurnya? Bapak mengukur dari sini, saya kasih warna merah ya. Ini ke posisi bintang dan dari sini ke posisi bintang, maka kelihatan ada perbedaan ya, jarak ini delta H, bahwa yang semu lebih tinggi terlihatnya, padahal dia sama aja dibandingkan posisi sejati. Nah, tentu saja karena bintang sangat jauh dari bumi, selisih yang sedemikian kecilnya tidak terlalu nampak. Namun kalau dari pernyataan, kalian sudah bisa langsung menduga bahwa ketinggian semu dari sebuah bintang akan lebih tinggi. Berarti jawaban yang benar yang C ya. Nah, ingat-ingat fakta ini, informasi ini, dan ada konsep pembiasan di sini, sehingga kalau soalnya diubah, kalian bisa langsung paham. Ini nomor 8, tidak ada PR karena bukan hitungan. Mari kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal berikutnya ini kayaknya belum pernah juga ya. Diameter sudut bulan 0,5. Nah, seorang pengamat di permukaan bumi menentukan diameter bulan sebesar 0,5 derajat. Dalam hal ini jarak bulan lebih besar dari diameternya sebesar faktor apa? Nah, diameter sudut ini ya ukuran objek di langit ya. Kita udah pakai ini beberapa soal sebelumnya. Bisa satuannya derajat, bisa satuannya menit busur, bisa satuannya detik busur. Makin jauh objek, maka diameter sudutnya makin kecil. Ini yang kita bilang kalau objeknya makin jauh, kelihatannya makin kecil ya di mata kita gitu. Ya, kalau dalam astronomi kita punya ukuran namanya diameter sudut. Nah, hubungan diameter sudut dengan diameter linear dengan jarak ya. Diameter linear ya diameter dari bendanya. Kita simbolkan diameter linear adalah D besar. Diameter sudut adalah radian. Kita gunakan pendekatan untuk sudut yang sangat kecil,
Ini 0,5, jadi kita bisa pakai rumus yang sederhana yang sama seperti sebelumnya, bahwa diameter sudut dari sebuah benda itu bisa dihitung dari diameter sudut dari bendanya. Apa maksudnya diameter linear, maksudnya diameter dari bendanya tersebut dibandingkan dengan jarak antara pengamat dengan benda yang dimaksud. Di sini pilihan satuannya tidak diberitahu ya, jadi coba kita hitung saja. Dari informasi yang diberikan, diameter sudut bulan diketahui theta adalah 0,5 derajat. Ditanya berapa dalam hal ini jarak bulan lebih besar dari diameternya dalam faktor jarak bulan lebih besar dari diameternya dalam faktor, berarti kebalikan dari ini ya. Ditanya jarak bulan ke bumi lebih besar daripada diameternya, berapa nilainya? Ini faktornya ya. Tentu tanpa satuan. Jadi kalau kebalikan ini kita harus hitung dalam satuan radian ya. Kalau satuan radian itu kita bagi 1 derajat itu dibagi 5 sekitar 57,3 ya, 57,3 derajat. Maka ini 1 radian. Jadi dibagi 57,3. Nah, dengan kata lain kalian harus mengkonversi ini ke dalam satuan radian. Jadi 0,5 dibagi 57,3. Itu berapa radian gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu berapa radian, gunakan radian tadi untuk perhitungan persamaan kita di sini, D per D. Dengan kata lain, kalau kita ditanya D kecil, jarak terhadap diameter, maka dibalik ya 1 per theta. Nah, berapakah nilai 1 per theta? Silahkan kalian hitung. Di sini harusnya sudah dalam radian ya semuanya, radian. Nah, berarti ini soal-soal yang bisa kalian kerjakan sendiri. Jangan lupa pertama untuk konversi dulu sudutnya ke satuan radian. Berapa konversinya? Dibagi 57,3 ya. Theta kali 57,3 nanti ketemu berapa radian gitu ya. Barangkali konversi kalian bisa baik tulis seperti ini aja. Ketemu radian, maka hitunglah 1 per tetanya, 1 per teta ya, karena kebalikan yang diminta, yaitu jarak bulan lebih besar dari diameternya dengan faktor berapa. Andai kata ditanya diameternya lebih besar dari lebih kecil dari jarak bulan dalam faktor berapa, maka itu kita langsung jawab sesuai dengan nilai sudutnya ini ya. Tapi karena dibalik, maka kita balik juga perhitungannya 1 per theta, dapatnya berapa radian. Ini PR yang ketiga. Kalau sudah paham, nanti kalian dalam saat lomba cepat aja harus menghitung ya. PR yang ketiga. Mari kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya soal fisika banget ini, soal fisika radiasi apa namanya? Nuklir ada di sini. Radiasi dari nuklirnya soal nomor berapa ya? Nomor 17. Eksperimen Hyperkamiokande.
Tulis di bawah ya. Eksperimen Hyper Kamiokande bertujuan mendeteksi partikel neutrino dengan menggunakan sejumlah besar air. Neutrino yang berinteraksi dengan elektron dapat menghasilkan radiasi Cherenkov dengan kecepatan partikel yang lebih besar daripada kecepatan cahaya di medium. Jika indeks refraksi air adalah 1,33, maka kecepatan radiasi Cherenkov dibandingkan kecepatan cahaya bagaimana? Barangkali kalian hanya perlu mengingat sederhananya bahwa kecepatan cahaya di sebuah medium P itu adalah C dibagi N. Dengan kata lain, N-nya di sini 1,33 ya, C dibagi 1,333. Dengan kata lain, kalian 1 dibagi 1,33, langsung hitung saja, ini sekitar 0,75 dari kecepatan C cahaya. Ini kayak soal bonus ya, memang kelihatannya agak agak sulit, padahal hanya perlu mengingat fakta sederhana bahwa kecepatan di dalam sebuah medium, kecepatan cahaya di dalam sebuah medium yaitu V itu adalah 1/n dari kecepatan cahaya di ruang vakum. Nah, ini Bapak tuliskan ini di vakum, di ruang vakum kecepatannya, ini indeks bias. Sementara ini kecepatan di dalam medium. Lengkapnya kecepatan dalam medium. Nah, hanya rumus sederhana ini ya, langsung ketemu jawabannya. Tapi mari kita bahas aspek informasi yang ada di dalam soal ini ya. Memang kita udah tahu jawabannya yang B, tapi barangkali soal di 2025 kan berubah dari ini. Mungkin dia pakai pengetahuan yang lain yang ada di sini. Nah, yang pertama adalah, bisakah kalian menduga partikel neutrinonya ini berasal dari mana? Jadi begini, di dalam fisika kita tahu ada atom, atom terdiri dari elektron, proton, neutron. Namun selain dari 3 partikel ini, sudah ditemukan pula berbagai jenis partikel lain dengan massa berbeda, muatan berbeda, spinnya berbeda, yang dikasih nama. Nah, salah satunya partikel yang sangat banyak tadi jenisnya, ada yang bernama partikel neutrino. Pertanyaan Bapak, partikel neutrino berasal dari mana? Apakah ada yang bikin di bumi? Ataukah dia melayang-layang begitu saja di luar angkasa? Atau apa? Partikel neutrino itu dari mana? Bapak kasih gambaran, mungkin ada gambarnya ya, di internet Bapak carikan gambarnya. Apa saja yang dikeluarkan oleh bintang yang paling dekat dengan matahari? Oh, barangkali di Bapak carikan gambarnya. Ini termasuk partikel neutrino, ini partikel yang tidak
yang energinya rendah ya, sehingga kadang neutrino ada nggak gambarnya? Neutrino, neutrino, gamma. Oh, ini mungkin. Nah, ini bagus nih. Di partikel neutrino yang sampai ke bumi yang dilihat yang diperiksa dari eksperimen apa namanya Hyper Kamiokande di Jepang ya ini itu berasal tidak lain dari matahari. Nah, ini gambaran yang cukup akurat dari bintang yang paling dekat dengan bumi saat ini yang sedang bersinar sekarang ya. Nggak tahu kalau di sana hujan atau nah, bintang paling dekat dengan bumi, matahari, di dalamnya ada inti bintangnya yang disebut core, ini bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada lapisan-lapisan atmosfer di sini yang warna merah tua di paling luar. Di sini kalian lihat ada panah, ini kayak angin ya, bukan angin sih sebenarnya ya. Kayak kalau kalian merebus air, kalian lihat kan di dalam air itu kadang ada gerakan arus arus air yang panas ya. Itulah konveksi di dalam air. Kalau ini matahari gas ya, konveksi gasnya yang lingkaran-lingkaran ini, jadi gasnya berputar-putar seperti itu. Nah, cahaya itu dihasilkan dari inti matahari ini. Kita sebutnya cahaya di sini foton. Kalian lihat gerak cahayanya kok tidak lurus ya, yang putih ini gerakannya belok-belok belok-belok gitu. Itu karena dia menumbuk 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 apa gas yang lain, molekul atom hidrogen, helium. Makanya dia jalannya tidak lurus. Jadi menumbuk, diserap, dilepaskan lagi cahaya, diserap, dilepaskan lagi. Terus saja kayak gitu. Jadi kalau tidak salah umur cahaya dari inti sampai keluar tuh bisa sampai berhari-hari kalau nggak salah ya, nanti ada di internet mungkin berapa waktu yang dibutuhkan cahaya dari ciptaannya, dari dihasilkan di inti matahari sampai keluar permukaan matahari itu berapa lama, kayaknya ada hitungannya. Kalau tidak salah lama ini, berhari-hari atau malah berbulan-bulan. Cahaya seperti itu, tapi ada partikel yang sedemikian kecilnya, kalian lihat di sini, sedemikian kecil tidak punya muatan, masanya pun sangat kecil yang dia bisa begitu saja menerobos padatnya atmosfer matahari ini ya. Nah, inilah partikel neutrino yang dibicarakan di sini. Dan jumlah partikel dan neutrino ini dihasilkan dari reaksi fusi ya. Seperti yang kalian mungkin pernah baca, di inti matahari itu ada reaksi fusi. Fusi ini penggabungan hidrogen menjadi helium. Kalau reaktor nuklir di bumi, reaktor nuklir di bumi itu bukan reaksi fusi, tapi namanya adalah reaksi fisi yang menghasilkan bahan radioaktif ya. Jadi bahan radioaktif A turun menjadi bahan radioaktif B, melepaskan energi sekian-sekian, dipakai energinya untuk macam-macam, bisa modifikasi DNA, bisa untuk bikin pembangkit listrik, tenaga uap, dan seterusnya. Itu reaktor nuklir, reaksinya fisi. Kalau bintang itu energinya berasal dari reaksi fusi. Nah, salah satu yang dilepaskan di reaksi fusi itu adalah neutrino tadi, neutrino. Sehingga setiap saat neutrino itu menghambur keluar dari matahari sampai ke bumi. Berapa gambarannya?
gambarannya, nah ini mungkin malah lebih cocok, kayak seakan-akan seperti ini ya. Nah, di bawah ini. Sehingga mata kita nggak bisa melihat neutrino, bahkan tangan kita yang ditembus neutrino sekian ribu per detiknya saat ini gitu ya, menembus jari tangan kita sekian ribu neutrino, kita nggak bisa melihatnya. Ini mungkin laboratoriumnya tadi ya, Kamiokande untuk mendeteksi neutrino. Gambaran lain barangkali, nah ini, sebentar Bapak. Ya, informasi yang cukup bagus barangkali copy image. Gambar yang di atas ini kurang akurat ya, itu cuma tampilan aja supaya lebih bagus. Nah, yang akurat yang ini. Jadi cahaya yang tadi kita sebutkan dia dihasilkan dari inti matahari ya. Ternyata umurnya jauh lebih besar dari yang Bapak duga, 100.000 tahun ternyata. Kenapa begitu? Karena seperti yang dianalisa tadi, cahaya ketika berusaha keluar dari inti matahari ke atmosfer itu perlu waktu yang sangat lama karena dia menabrak, diserap, dilepaskan lagi begitu seterusnya, sehingga 100.000 tahun perhitungan orang. Sementara kalau neutrino dari dia awal dihasilkan di inti matahari sampai ke bumi cuma perlu waktu 8 menit. 8 menit ini waktu standar ya, kecepatan cahaya untuk sampai ke bumi. Jadi ini neutrino lebih cepat, umurnya 8 menit. Sekarang saat kita mendengarkan ini, pelatihan ini, sekitar ribuan neutrino setiap detiknya menembus jari tangan kita. Kita tidak merasa karena neutrino ukurannya sangat kecil, tidak bermuatan, makanya begitu aja tidak ada reaksi kimia apapun ya. Dihasilkan dari reaksi fusi, menghasilkan hidrogen. Hidrogen ini deuterium, salah satu jenis hidrogen ya, isotopnya. Kemudian melepaskan positron dan melepaskan neutrino. Jadi neutrino sangat banyak dan ini adalah salah satu eksperimen untuk mendeteksinya. Ini yang di Amerika, sementara yang soal tadi adalah Hyperkamiokande, ini yang di Jepang. Nah, fakta yang kedua adalah neutrino yang berinteraksi elektron dapat menghasilkan radiasi Cherenkov. Jadi radiasi Cherenkov itu adalah radiasi dari hasil interaksinya ya, bukan neutrinonya sendiri. Kalau kecepatan partikel bermuatan lebih besar dari kecepatan cahaya di medium yang tadi kita hitung-hitung di sini. Oke, ini tidak ada PR di sini, hanya kalian perlu ingat-ingat beberapa fakta yang penting untuk diketahui, siapa tahu muncul di soal tahun ini. Mari kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ini instrumen observasi ya. Kita kemarin belum bahas ini. Coba Bapak copy. Soal nomor 18 di tahun 2022. Sebuah Bosca Compact Spectrograph memiliki resolusi spektral 10.000. Maka dengan menggunakan nilai kecepatan cahaya batas bawah kecepatan radial dari objek astronomi yang bisa diamati adalah berapa? Resolusi spektral itu adalah ini alat ya. Jadi kalau kita bilang Bosca Compact Spectrograph atau BCS, ini adalah alat
spektograf ya. Jadi cahaya misalnya masuk ke teleskop, kemudian keluar dari teleskop masuk ke BCS. Begini kira-kira ya. Ini cahaya bintang misal. Nah, resolusi spektral ini adalah sebuah kemampuan dari spektograf, maka namanya resolusi ya, untuk memisahkan garis spektrum yang berdekatan. Jadi bisa dihitung dari lambda, panjang gelombangnya, kemudian dia bisa membedakan sejauh apa. Jadi kalau lambda adalah panjang gelombang, ini delta lambda adalah perbedaan terkecil yang bisa dipisahkan oleh spektograf tersebut, yang bisa dipisahkan. Ini adalah resolusi spektralnya. Kemudian di sini pula ditanya batas bawah kecepatan radial dari objek astronomi yang dapat diamati oleh instrumen tersebut. Nah, seperti biasa kalau kita ada bintang, dia mungkin berputar ya, sehingga ketika melepaskan cahaya di sini, dia sedang bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah itu misalnya. Sementara di bumi, teleskop kita, di bumi, kita sendiri tentu ada soal juga ya kemarin misal juga bergerak ke arah sini. Gitu ya. Nah, di sini ada pengaruh yang kita sebut dengan efek Doppler ya. Di mana efek Doppler adalah perubahan panjang gelombangnya akibat dia bergerak relatif terhadap pengamat. Efek Doppler ini dihitung dari berapa besar perubahan dibagi panjang gelombangnya. Jadi kalau delta lambda di sini bukan perubahan bukan jarak pisah antara gelombang ya. Ini perubahan akibat efek Doppler, yaitu dari V rasio V terhadap C, sederhananya begini. Nah, batas bawah kecepatan radial, tentu spektograf dengan resolusi tertentu memiliki batas bawah yang bisa dideteksi ya. Kalau enggak nanti pergeseran Dopplernya terlalu kecil untuk dipisahkan dari jarak tersebut. Maka kita tinggal hubungkan saja dengan jangan lupa kecepatan radialnya adalah resolusi spektralnya udah diketahui ya di sini, lambda Q per lambda, kita bisa langsung saja kecepatan radialnya ya, karena resolusi spektralnya sudah diketahui. Jadi R-nya sudah diketahui di sini. Berarti kita bisa gabungkan rumus seperti ini ya. Bahwa di atas tadi kan R adalah lambda per delta lambda ya. Jadi delta lambda di BCS ini adalah minimum. Yang mana harus sesuai dengan efek dari Doppler ya. Minimum bisa dideteksi. Yang mana minimum bisa dideteksi ini adalah minimum dari delta lambda dari efek Dopplernya. Nah, jika dua ini sama, karena itu minimum yang bisa dideteksi, maka kita bisa samakan dua persamaan di atas ini, yang satu substitusi ya, yang ini substitusi yang kedua berarti dibalik aja ya, R sama dengan C per V. R adalah kecepatan C per V. Nah, karena yang ditanya adalah V, maka
V sama dengan C dibagi R. R besar ya. Sehingga kalian bisa langsung hitung dengan mengingat rumus sederhana ini. Nilainya berapa? C adalah kecepatan cahaya, sementara R adalah 10.000 ya. Ini adalah resolusi spektral. Jadi R ini tergantung alatnya yang dimiliki oleh BCS di sini spesifik sistem alat di Muska Compact Spectrograph ya. Itu adalah 1000. Oh, 10.000 R-nya. Di R-nya adalah 10.000, C-nya kecepatan cahaya. Kalian barangkali hitung ketemu nanti satuannya meter per second ya. Sementara jawaban ada meter per second, ada kilometer. Barangkali kalian perlu ubah ke kilometer per second. Nah, ini hitungan biasa saja, tapi jangan lupa ada dua prinsip yang muncul di sini. Pertama, resolusi spektral, barangkali nanti di soal lain muncul. Yang kedua, yang sudah pernah kita bahas, efek Doppler ya. Dan delta lambda keduanya sama karena kita bicara tentang minimum yang bisa dideteksi yang di bawah ini ya. Jadi dapat tuliskan delta lambda dengan efek Doppler minimum yang bisa dideteksi itu berapa, ternyata dari soal sama, sehingga kalau sama kita bisa langsung dapat hubungan yang sederhana ini. Jadi kalau nanti muncul soal berikutnya di tahun ini, kalian ingat-ingat asumsinya ya, ini adalah minimum yang bisa dideteksi. Maka kita bisa hitung hubungan kecepatan cahaya konstanta ya, resolusi spektral dari soal, dan V kecepatan radial minimum yang bisa diamati dari objeknya. Baik, ini kira-kira adalah PR yang nomor 4 ya, yang nomor 4. PR nomor 4. Nah, oke, kira-kira cukup sampai di sini kita membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal. Tapi sekali lagi yang penting tidak hanya rumus dan cara menghitung, ada informasi-informasi lain yang cukup banyak tadi ya yang kita diskusikan panjang kali lebar yang mungkin muncul di soal-soal berikutnya di tahun ini. Silahkan dibuka atau ditonton kembali nanti ataupun dilihat di catatannya. Jangan lupa mengerjakan PR-nya ya, di-upload. Kenapa harus mengerjakan PR? Supaya terlatih menyelesaikan soal, kira-kira begitu ya.